Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ali baitin kiram la hadratin min arba'atin mustahidin salihin hadran sayyidina insyaallah qa'ala sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil muslimin ala Syauhillahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli warhamni wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Mabadi Fiqhiyah. Kemarin kita sudah sampai kepada beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu atau hal-hal yang mewajibkan untuk wudhu. Salah satu di antara hal-hal yang dapat membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dengan wanita lain yang bukan mahramnya. Dalam kesempatan kita hari ini, kita akan melanjutkan tentang siapa saja wanita lain yang bukan mahram. Bismillahirrahmanirrahim. Ma iku sapa almar'atu utai wong wadon al ajnabiyatu kang bangsa liya. Ya utawi mar'ah ajnabiyah iku allati wong wadon la yahrumu kang ora haram apa nikahuha nikahi ing allati li ajli nasabin krana arai nasab au radha'in utawa tunggal suson au musaharatin utawa maratu. Siapa perempuan lain yang ketika kita bersentuhan kulit dengan perempuan tersebut tanpa adanya hail atau penghalang dapat membatalkan wudhu? Di sini disampaikan hiya allati la yahrumu nikahuha, yakni wanita-wanita yang tidak haram untuk dinikah, wanita-wanita yang tidak dilarang untuk kita nikahi. Itu adalah wanita lain, dianggap sebagai ajnabiyah, wanita yang dapat membatalkan wudhu ketika kita bersentuhan kulit dengannya. Li ajli nasabin, baik dari jalur nasab sebagaimana wanita-wanita yang tunggal, yang masih sedarah dengan kita, yang masih ada hubungan darah dengan kita, au radha'in ataupun karena sepersusuan dengan kita, atau au musaharatin ataupun karena ada hubungan mertua. Maka setelah kita mengetahui tentang maksud daripada wanita lain, maka kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa selain ajnabiyah itu adalah mahram kita. Berarti pengertian daripada mahram adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikah, wanita-wanita yang tidak boleh untuk kita nikahi. Satu, dari jalur nasab, wanita yang masih senasab dengan kita, itu adalah mahram kita, seperti ibu kita, ya, orang tua kita, kemudian saudara kandung kita, mungkin kakak kita ataupun adik-adik kita, ini semuanya masih mahram kita. Kemudian ponaan-ponaan kita,
Ini juga semuanya adalah mahram kita. Atau mungkin saudara dari ayah kita, atau saudara dari ibu kita. Begitu juga kakek nenek kita, ini juga termasuk mahram, dan juga saudara-saudaranya. Ini juga termasuk mahram dari jalur nasab. Maka kita tidak boleh menikahi ibu kita. Kita tidak boleh menikahi saudara kandung kita. Kita tidak boleh menikahi bibi kita. Kita tidak boleh menikahi nenek kita. Tidak boleh. Kita tidak boleh menikahi keponakan-keponakan kita. Tidak boleh. Kenapa? Karena mereka adalah mahram kita, atau wanita-wanita yang tidak boleh untuk kita nikahi. Ingat ya, mahram bukan muhrim. Jadi mahram adalah seseorang yang haram dinikah. Kalau muhrim adalah seseorang yang melaksanakan ibadah ihram. Aurodoin, atau mahram dari jalur rodok, sepersusuan dengan kita. Seperti contoh, umpama ada anak kecil disusui oleh seorang wanita, maka anak kecil ini dengan anak-anaknya si wanita, dengan si wanita tadi menjadi mahram. Dari apa? Dari jalur rodok atau sepersusuan. Al-musaharatin, atau mahram dari jalur musaharah, karena ada hubungan mertua. Seperti contoh saya umpamanya, saya dengan ibu mertua saya dulu tidak ada apa-apa, tidak ada hubungan apa-apa. Tetapi ketika saya sudah menikah dengan anaknya, maka yang tadinya saya batal bersentuhan kulit dengan ibu mertua saya, ketika saya sudah menikah dengan anaknya, maka saya sudah tidak batal lagi bersentuhan kulit dengan ibu mertua saya. Kenapa? Karena beliau menjadi mahram saya. Beliau adalah mahram saya dari jalur musyawarah. Beliau adalah ibu dari istri saya. Lah bagaimana kalau saya dengan istri saya? Ya jelas batal. Kenapa? Karena istri saya ini bukan mahram saya. Yang menjadi mahram itu adalah mertua saya, berarti ibunya istri saya, bukan istri saya. Kalau istri saya, walaupun dia sudah menjadi istri saya, tetap statusnya bukan mahram. Kalau dia mahram saya, malah saya tidak boleh menikah dengan istri saya. Paham ya? Jadi mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikah, baik itu dari jalur nasab atau dari jalur rodok sepersusuan atau dari jalur musyawarah karena ada hubungan mertua. Maka yang perlu diingat bahwa Anda dengan istri Anda dengan suami Anda itu bukan mahram. Sehingga ketika panjenengan sholat, kemudian setelah sholat bersalaman dengan istri Anda, maka sholat Anda, wudhu Anda menjadi batal. Kemudian setelah itu panjenengan mau baca Al-Quran, ya harus wudhu dulu. Kenapa? Karena sudah bersentuhan kulit dengan istrinya, sehingga wudhunya batal. Karena wudhunya batal, maka harus wudhu lagi ketika kita mau sholat, ketika kita mau membaca Al-Quran. Ini menjadi sebuah fenomena yang akhir-akhir ini banyak yang tidak tahu. Karena ada yang mengatakan bahwa, atau yang memahami bahwa dengan istrinya itu nggak batal. Kalau kok Anda dengan istrinya tidak batal, malah nggak boleh nikah dengan istrinya. Malah nggak boleh. Kenapa? Kalau memang itu istrinya itu nggak batal, berarti istri Anda berarti mahram. Kalau mahram berarti nggak boleh dinikah. Maka jangan salah paham. Jadi Anda dengan istri Anda, atau Anda yang wanita dengan suami Anda,
ini batal ketika bersentuhan kulit tanpa menggunakan penghalang. Berbeda ketika panjenengan bersentuhan kulit dengan wanita lain, dengan ajnabiyah, ini menggunakan penghalang seperti menggunakan sapu tangan. Nah ini tidak apa-apa karena tidak bertemu kulit dengan kulit, jadi tidak bersentuhan langsung antara kulit dengan kulit. Itu dulu penjelasan tentang maksud daripada wanita ajnabiyah yang ketika kita bersentuhan kulit dengannya menyebabkan wudhu kita batal. Semoga penjelasan singkat ini bisa mencerahkan kepada panjenengan semua dan bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan kepada panjenengan semua, sehingga yang tadinya belum tahu bahwa ternyata ada istilah mahram dan bukan mahram. Dan yang perlu diingat lagi bahwa akhir-akhir ini itu kan banyak orang-orang yang sebetulnya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan apapun, cuman memanggilnya Bude, memanggilnya Pade, atau memanggilnya Mas dan lain sebagainya, padahal tidak ada hubungan apapun. Lah ini kalau memang tidak ada dari ketiga jalur ini bersentuhan kulit dengannya, ia tetap batal. Panjenengan mengatakan kepada seorang perempuan Bude, padahal tidak ada hubungan nasab ataupun tidak ada hubungan yang lain, maka walaupun panjenengan memanggilnya Bude, tetap wudhunya batal. Panjenengan menyebut seseorang dengan panggilan pamannya Bayu atau apalah, padahal tidak ada hubungan nasab apapun, maka bisa batal. Bahkan anaknya saya dengan anaknya saudara kandung saya itu sudah bukan mahram. Jadi anak dengan anak. Contoh, saya punya anak laki-laki, kemudian adik saya punya anak perempuan, maka anak saya yang laki-laki dengan anaknya adik saya yang perempuan, jadi anak dengan anak, ini sudah bukan mahram. Maka ketika mereka dewasa kok bersentuhan kulit tanpa adanya hail, tidak adanya penghalang, ya batal wudhunya. Walaupun kelihatannya masih keluarga sangat dekat, cuma kakak adik kan. Lah ini batal wudhunya. Lah ini banyak yang tidak tahu. Maka harus dipelajari betul, harus difahami betul. Kalau saya dengan anaknya adik saya yang perempuan, artinya dengan keponakan saya, nah ini nggak batal. Kenapa? Karena keponakan saya adalah mahram saya. Maka hal semacam ini harus difahami, hal semacam ini harus diketahui, agar jangan sampai kita ini beribadah tanpa menggunakan ilmu. Kita mungkin menganggap bahwa kita masih dalam keadaan suci setelah bersalaman dengan seseorang, tapi ternyata karena kita tidak mengetahui, sehingga wudhu kita sudah batal. Kalau kita wudhu kok sudah batal, kemudian kita melaksanakan sholat, ya sholatnya nggak sah, sholatnya tidak akan diterima, sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang yang dilakukan tanpa wudhu. Maka ngaji, belajar itu penting, dan hukumnya wajib juga, tidak hanya penting, wajib. Dan ngaji atau belajar, mencari ilmu itu tidak ada habisnya sampai kita mati. Kita diwajibkan oleh Rasulullah untuk terus belajar. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk terus belajar, karena ternyata masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Dalam urusan mahram saja kita masih amburadul, kita masih rancau, kita masih abstrak, masih banyak yang belum tahu tentang hal ini. Maka semoga penjelasan ringkas ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pencerahan kepada panjenengan semua. Semoga penjelasan saya ini memberikan kemanfaatan. Apabila ada kekurangan, apabila ada kekeliruan, ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Itu murni daripada kekurangan saya, murni daripada kebodohan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.